kita harus lihat kaliber beliau. Ini pasti ada ilmu sesuatu. Tidak mungkin sekaliber Mahapati Gajah Mada ini tiga ya, Tribuana, Gajah Mada, Sang Hyang Arya Bumi. Tiga, ekspedisi laut Laksamana Nala. Arya Bumi itu Laksamana Nala. Tiga orang bisa menguasai sepertiga bumi dan benar-benar menguasai jalur lempah dunia. Bahkan mendirikan beberapa Prabha Mandala, Skotlandia, Irlandia, Madagaskar, Afrika Selatan, bahkan daratan Tumasik yang sekarang jadi Singapura. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu sagung dumati puja lan puja syukur kadhirat Gusti Kang Murbeng dumati Om wilahing sekaring bawana langgeng. Om wilahing sekaring bawana langgeng. Om wilahing sekaring bawana langgeng. Matur sembah nuwun ugi kraos leres niki minggu legi muga-muga umanis niki dintene dinten sae babarake bab kang manis-manis, raditya manis. Niki matur sembah nuwun Mbok Titi kalih Mbah Dadus sampun merajut kembali kenangan-kenangan, merajut kembali perjalanan-perjalanan kita yang sempat sementara leren dulu, terjeda dulu, benggok dulu, akhirnya sambung lagi justru di telatah di mana pulau dilahirke ten Magetan tercinta. Matur suwun ki kagem Bapak Hargo ingkang kagungan wisma ingkang sae menika kraos perbawanipun kraos menika eca kagem ngudi nguri-nguri kawruh ugi eca ngudi dalem pawiyatan. Mugi-mugi sageta handarbeni murakapi anggone lelampahan nguri-nguri budaya Jawa. Jawa kula nyebute Jawa nggih, mergo nek Jawi menika artine njaba, nek Jawa niku jero. Lah niki kathah tiyang sing sampun mangruwa tingal niku ngarani kula tiyang Jawi. Moko Jawi niku asline njaba, nek Jawa niku asline jero. Maka gunemane tiyang Jawa niku Jawa, jiwa, Jawi. Jawa niku rasa, jiwa niku manikem nuwa pikiran, Jawi niku asilipun sebabe saged ngrasa kalih mikir ingkang sae langkung ndadekaken Jawi hasil karya seperti gamelan, seperti keris, seperti wayang lan sak pinunggalipun. Nggih niki pas wayahe pisan musim rendheng. Mugi-mugi udan menika nggih maringi berkah tirta nika sageta madhangke nganyepke rasa pikiran ugi sedaya urat-urat sungsum balung getih otot daging kulit wulu sageta sinergi ndadosaken maringi kawruh ingkang saged jembarake laku weruh laku sadar bali marang sejatining awake dhewe nika sejatose wangsa utawa bangsa ingkang ageng kersani sageta ngraosaken jejeraning leluhur sampun masang tantu ngedekne peradaban sakmenika mbah-mbahe langkung dadosaken awake dhewe menika keturunan Jawata, keturunan ingkang Jawa langkung mangertosi ugeming rasa tandase pikir lan ndadekake adab budi prakerti. Mugi-mugi ingkang saha sedaya kemawon sageta tetepangan sambung rasa ugi nguri-nguri budayanipun lanjut. Kula namung babaraken cuplikan-cuplikan sepenggal dari gagasan milenial. Jadi memang Jawa yang sekarang memang harus bisa diterjemahkan secara bahasa milenial, harus bisa dipahami secara rasional dan harus bisa dipahami oleh pemuda-pemuda. Karena kalau tidak hanya akan menjadi gugon Tuhan yang akhirnya ditinggalkan oleh para generasi penerusnya.
Mari kita saling nyuda rasa, nyuda hawa, semoga apa yang kita siramkan kepada generasi penerus terus diberlanjutkan. Kalau wingi Bu Titi tanjangan kalih Mbak Saila babarane materine apa? Aduh iki cilaka, materine apa iki terus cilaka iki saya. Nggih, setiap pribadi itu kan memiliki wasana cara nganggit dhewe-dhewe. Nah kadang mengke iki piye, dicakne iki piye kok angel piye ya. Wis ngeten mawon. Dasar dari ini kita ngeli terus nanti kita nyuwun ke raose Gusti mugi-mugi diparing lancar babar kawruh diwiwiti saking sejarah sekedhik sejarah tentang Nuswantara ugi mengke dasari laku-laku ingkang paling dasar dianggit kalih mbah-mbah kita sedaya niku catur sanak sedulur papat limo mancer sebagai dasar fondasi budi prakerti orang Jawa di masa dulu. Nggih, lanjut niki pertemuan di malam ini ya semoga bisa bersinergi sekali lagi dengan Mbah Datus yang saat ini sedang bertugas di ranah orang-orang yang berada di dalam medan pendidikan, Pak Agus yang berada di ranah medan pendidikan, juga Pak Hargo yang mau nguri-nguri budaya Jawa. Justru saya baru ngerti kalau di sini ada masih ya secercah harapan agar sesuatu yang pernah ada itu bisa bangun kembali, bangkit kembali, dan itu justru di negara kelahiran saya sendiri, yaitu Magetan. Saya malah baru ngerti, padahal saya sudah keliling ngangklang, Magetan itu ada. Wah, ini sangat seneng, itu seperti menyirami dan sangat memberi harapan kepada kami terutama yang masih muda-muda, dan panjenengan-panjenengan yang sudah sepuh-sepuh saja masih bersinergi untuk mengangkat dan menguri-nguri budaya. Patut kita apresiasi. Sebagai pemuda sangat berterima kasih saya mewakili itu semua dari pemuda-pemuda yang haus akan pencerahan. Ini bolak-baliknya kita mulai karena setelah saya perjalanan ke sana kemari ngangsu kaweruh datang pundi-pundi kula diijazahi kalih asmanipun sampun sedo nggih, naminipun Mbah Ju. Mbah Ju menika mengijazahi saya tentang kawruh ilmu, naminipun jejer pesinggahan Pageran Alam Padang. Lan niku kula anggit-anggit, mosok kitab Jawa iki ora ning tulisane dianggit-anggit kitabe teles. Kitabnya teles atau basah. Terus tak cari-cari, saya kesana kemari, tentunya dasar dari kitab basah itu kan pasemon, itu juga gugon Tuhan. Akhirnya saya mengangang untuk mencari, mulai ke Jawa Tengah, diskusi di tengah perjalanan saya sambil kuliah itu saya ke Selo Mangkleng, ke candi-candi. Ini pasti ada ilmu secara ilmiah, karena mbah kita itu berarti teknokrat, bisa mengukir batu andesit sampai presisi, dan ada keris dan ada batik. Ini apa? Saya mencari. Nah akhirnya ketika pintu cakrawala itu terbuka, sebagai pemuda saya memilih untuk tidak melanjutkan karya dalam artikulasi pasemon umum bahwa saya harus bekerja menjadi ini dan itu. Saya mulai berani menjadi diri saya. Bapak Ibu kula guru biyen kon dadi PNS, saya menolak, tapi keguruannya tetap saya pakai. Saya akan berjanji memedar tentang ajaran-ajaran yang berbudi pekerti selama itu masih bersinergi dan masih berada di dalam pemahaman saya. Dan alhamdulillah ketemu dengan para teman-teman yang sinergi, walaupun juga ada beberapa, karena ada tadi cabang itu tetap ada yang belok, ada yang apa. Saya yakin suatu ketika akan dipertemukan karena kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tan Ono Darmo Mangruwo. Nah, ternyata dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ternyata saya menemukan bahwa leluhur itu canggih. Leluhur Jawa yang disebut Jawa ketika prasejarah itu memang belum ditemukan aksara. Belum ditemukan aksara. Makanya sejarah ini alamnya kawit gitu.
Nah, saya menerjemahkan dengan bahasa ilmiah sekarang agar mudah dipahami dan menjadi jiwa mantap untuk para pemuda, sebagai tidak menutup kemungkinan kita adalah warisan genealogis dan historis dari bangsa besar yang menguasai maritim sepertiga dunia, disebut Majapahit Sriwijaya. Ini di era-era itu ternyata kita sudah benar-benar bisa memiliki geopolitik nih Pak Dadus, yang disebut Cakrawala Dwi Pantara, yang digagas oleh mbah kita, buyut kita, disebut Prabu Kertanegara. Walaupun kemudian terhenti ketika ada ujian dikudeta oleh Jaya Katwang di Singhasari. Kemudian diteruskan setengah abad oleh Gajah Mada dengan klaim Sumpah Palapa dan mendirikan namanya Nusantara. Dan secara geopolitik maka benar nenek moyangku seorang pelaut. Maka membangun seluruh kanal-kanal pelabuhan besar, karena kita memiliki jalur sutra yang pada waktu itu Majapahit mencapai puncaknya ketika dipimpin oleh Praneswari Tribuana Tunggadewi dengan patihnya namanya Mahapatih Gajah Mada. Nah, maka kita harus lihat kaliber beliau. Ini pasti ada ilmu sesuatu. Tidak mungkin sekaliber Mahapatih Gajah Mada ini tiga ya, Tribuana, Gajah Mada, Sang Hyang Arya Bumi. Tiga ekspedisi laut Laksamana Nala. Arya Bumi itu Laksamana Nala. Tiga orang bisa menguasai sepertiga bumi dan benar-benar menguasai jalur lempah dunia. Bahkan mendirikan beberapa Praba Mandala, Skotlandia, Finlandia, Madagaskar, Afrika Selatan, bahkan daratan Tumasik yang sekarang jadi Singapura. Kalau Singapura saja sekarang memiliki pelabuhan terbesar sedunia, padahal dulu dia adalah anak kita, kenapa kita tidak kembali ke sana? Oh, ternyata kita diorientasikan seperti tikus yang berada di dalam lumbung. Kita seorang bangsa besar yang kehilangan identitas atau kerancuan identitas karena paradigma berpikir maritim diganti paradigma berpikir kedaratan. Akhirnya digiring agar kita tidak melihat laut, kita tidak menjadi titisan Dewa Baruno. Kita hilang arah. Nah, ini timeline menurut saya sekarang sudah tidak ada lagi win-win solution. Karena semakin win-win solution, semakin kita ini dihancurkan. Gradasinya begitu. Lah, makanya harus zero sum game. Nek ra kalah ya menang. Itu yang diambil oleh Mahapatih Gajah Mada. Maka dari situ saya mulai mempelajari. Terus diomong kitab kita ndak ada. Saya ke Bali. Saya mencari terjemahan Negara Kertagama, punya. Pararaton ada, Sutasoma dan Tantu Panggelaran. Ternyata leluhur sudah menulis. Ada mbah-mbah kita yang hebat namanya Empu Prapanca, Empu Sedah, Empu Panuluh, okay? Dan Empu Barada, Bapak Kawula Nusantara. Ternyata kita harus mulai belajar tentang tonggak sejarah. Kita harus mencari inspirasi apa, nopo sing dibangun kali mbah-mbah itu, kok kita menjadi pusat peradaban dunia di masa-masa itu, terutama karena kita memiliki pengaruh di jalur maritim. Jadi secara karma kita itu sudah untung karena memiliki wilayah geografis dengan jalur yang luar biasa. Akhirnya sekarang bilang, ketika Hayam Wuruk tidak mampu menginisiasi atau Notonegoro, akhirnya kerama-kerama atau semah-semah lepas ketika masuk kepada Wikramawardhana dan Wirabumi, Geger, Geden. Dan sementara kita dibidik ulang oleh beberapa dunia karena kita memiliki ibarat Nusantara itu adalah anak perempuan ratu yang ingin diambil oleh beberapa pria, yaitu dunia global. Ya sudah, akhirnya transisilah ketika perpindahan ke masa Demak sampai Pajang dan Mataram Baru. Akhirnya dikris Kawruh itu hilang, Kawruh itu hilang musnah. Nah, saya coba mencari. Awalnya saya masih yang sepuh niku nek saking bapak niku Sanjang. Nek duwe Kawruh
aja dibabar sembarangan. Engko ndak malati, ora oleh. Terus saya temukan itu dicorak-corak masuk Jawa Tengah, Jombang ke sini, Magelang ke sini. Kok ora oleh kawruh ini kok kudu disengker? Ada apa? Ternyata saya gali, saya rasionalkan. Dan awake dhewe duwe misi kebangkitan Nusantara. Dan nek kawruh disengker terus piye? Di sisi lain bangkit. Mongko wong Jawa itu menganggap awake dhewe niki bagian saka jagat gede. Partisipan atas keberadaan jagat raya ini. Lah nek ra lewat awake dhewe terus sapa? Terus kita berpangku tangan begitu saja. Nah, akhirnya ketika seperti ini yang terjadi, ternyata saya amati, karena mbah-mbah kita di era Jawa Pertengahan itu mengalami tekanan politik yang sangat luar biasa ketika Ottoman Empire datang ke sini melalui Demak menghegemoni seluruh wilayah dan tercampur Portugis, Belanda. Akhirnya mental kita tempe, medhun. Kudune sing dadi satriya pinandhita iki satriya buta kala. Akhirnya kala kobong dadi buta kobong. Nah ini habis. Nah saya mulai mencari. Berarti olehe sakniki sing kula temoni rata-rata dadi nek enten tiang-tiang sepah sing gunem pasemon-pasemon kawruh niku mesti wis penting aja mbok didene sapa-sapa. Olehku yo ngene. Dan ini turun-temurun pola ini. Nah, ketika saya amati ternyata ini larian yang dibawa akibat trauma geopolitik ketika Majapahit lengser. Akhirnya saya mulai menggali, kenapa sebabnya? Karena kita pasca Majapahit lengser niku kelangan sekolah-sekolah yang berbasis kawruh atau spiritual. Satu, hilangnya kadewa guruan. Kedua, kadiat mikan. Ketiga, kawisesan. Keempat, kapanditan. Kelima, karesian. Keenam, kategan. Ketujuh, praba mandala. Sekolah ini hilang. Ini yang membuat intelektualitas dan cara rasa pangrasa kita luntur. Nah, disitulah terjadi kebunyu sugudel, pedot, del, secara genealogis, secara nasionalis, secara kawruh, secara runtut pakem ilmu hilang. Nah, di sini tinggal gugon tuhun. Karena kemampuan untuk mentantu atau menulis itu sudah habis. Niku sampun hilang. Nah, ternyata ketika saya amati, Jawa itu dimulai saja dari era abad 45 itu memang sudah ada pengaruh besar-besaran dari Hindia, sehingga bahasa Jawa Kawi yang kita pakai itu sudah percampuran dari bahasa Sanskerta dan aksara Tagalog dan Palawa. Itu bukan aksara kita. Nah, kemampuan leluhur Nusantara itu memiliki jiwa memasak, akulturasi atau sinkretisme. Jadi jangan ngeyel kalau kita kembali ke Jawa kuno, itu pasti melewati kasogatan Buddha dan kasiwan, itu Hindu. Itu Hindu yang sudah kita ramu sendiri. Nah, ternyata nek ditarik mundur prasejarah itu belum bisa kita deteksi. Saya menemukan bahwa leluhur memiliki kemampuan tantu, mata roka, memahami tentang gelombang doyo. Nah, doyo itu sering disimpulkan sebagai ndok amun-amun. Nah, itulah energi. Kemampuan leluhur kita itu memahami energi. Orang pernah nyebut jenenge Gusti ora tau diperdebatkan. Tuhan itu tidak pernah didebatkan. Karena Sang Yang Suwo, Sang Yang Paramasunya, kang gelar jagat saisine. Atau di dalam Islam disebut ada makdum ajali abadi. Nah, ternyata kemampuan energi ini dikodifikasi dalam aksara. Nah, aksara kuno, Jawa kuno itu ada 10. Sang bang tang ang ing nang mang sing wang yang itu ada di dalam jejer tubuh kita. Nah, ini yang dikembangkan oleh Muhammad Gajah Mada. Baru diringkes menjadi triaksara. Awalnya aksara jati itu 1, maka sering kita kari wilahing sekarang bawono langgeng ang. Makanya gemerenggeng, bunyi dengung yang sekarang dikodifikasi dalam gamelan, di dalam kelontong sapi dan bajra itu adalah bunyi getaran suwung kosmik,
energi pertama yang muncul. Mbah kita menyebut gemrenggengi tawon gemona atau kombang angleng ing awang-awang. Nah, getaran energi ini dikodifikasi menjadi bunyi getar. Ong, ung, ang. Ong akhirnya mengalami hung. Karena di era Jawa Baru, nah ini enak aksara Hono Coroko itu benar-benar kita harus ngerti Hono Coroko itu bukan aksara Jawa kuno. Itu carakan yang berkembang di era Mataram Baru. Nah, bahasa Jawa carakan ini hurufnya konsonan, huruf mati, maka butuh sandangan, pepet, taling tarung dan lain sebagainya. Makanya enten sing tangklet iki sebenarnya Haryo Penangsang atau Aryo Penangsang, tergantung nulisnya nganggo apa. Kalau di prasasti huruf Jawa Kawi yang 41 ditulis untuk menulis rontal sama untuk nulis prasasti itu 41 aksara itu hurufnya ada vokal, tidak hanya konsonan. Tapi nek Jawa yang 20 dan Bali 18 itu sudah carakan.